Assalamualaikum teman-teman semua. Halo guys, kembali lagi nih dengan saya di channel Muhammad Vigo. Kira-kira udah sebulan lebih ya, udah nggak upload video lagi. Oke deh, di konten sekarang ini, saya mau membuat beberapa rekomendasi drama Korea yang seru banget buat kalian tonton. Kalian tenang aja nih, soalnya yang direkomendasikan nantinya nggak akan membuat kalian kecewa. Dan rekomendasi ini bisa kalian tonton di saat kalian memiliki waktu luang. Dan oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung masuk aja ke inti videonya. Drama Korea tidak ada habis-habisnya membuat mata kita betah untuk menontonnya berlama-lama dan larut dalam cerita yang disuguhkan. Apalagi nih ya, sejak pandemi COVID-19 ini membuat drama Korea banyak ditonton oleh orang yang ingin mencari hiburan lewat tontonannya, yang secara nggak langsung membuat pamornya menjadi naik. Oke, di sini saya akan memberikan kalian beberapa rekomendasi drakor seru untuk kalian dan perlu dicatat ya, saya tidak akan mereviewnya lebih dalam lagi. Drakor yang pertama, Mouse 2021. Nah, ini adalah rekomendasi pertama yang saya berikan untuk kalian semua. Drama yang tayang di TVN pada Maret yang lalu berhasil menyabet rating yang tinggi, yaitu mengantongi rating 4,94 berdasarkan Nielsen Korea. Ya, karena drakor ini menampilkan kisah psikopat yang sangat kejam dan makanya diberi rating kategori 19+. Drama yang juga menjadi tempat comeback-nya Lee Seung-gi ini bercerita mengenai Jung Bae-ram yang diperankan oleh Lee Seung-gi yang merupakan seorang perwira polisi baru yang bekerja di sebuah pos polisi. Dia adalah orang yang jujur dan berusaha untuk mencapai keadilan. Tapi dalam suatu waktu, Bae-ram harus menghadapi seorang pembunuh psikopat yang membuat seluruh bangsa ketakutan. Hal ini pun membuat kehidupan Jung Bae-ram berubah total setelahnya. Drama ini pun semakin seru untuk diketahui tentang misteri pembunuhan yang belakangan menghantui publik. Belum lagi, momen yang menceritakan tentang Dr. Daniel Lee yang mencurigai sang putra, Han Soo-jun dan Sung Yo-han sebagai pelaku pembunuhan berantai yang menghantui masyarakat. Drakor yang kedua, Vagabond 2019. Drama yang juga dibintangi oleh Lee Seung-gi ini yang tayang pada tahun 2019 yang lalu, tidak kalah menariknya dengan drama-drama yang pernah ia perankan sebelum-sebelumnya. Action dalam drama ini nggak perlu ditanya deh. Kece abis pokoknya. Mau contohnya kayak apa? Nih saya kasih tahu. Mulai dari tangan kosong, tembak-tembakan hingga lari-larian di atas gedung. Semuanya dikemas dengan sangat epic loh. Dan juga drama ini syuting di dua tempat loh, yaitu di Maroko dan juga Portugal. Mantep kan? Drama yang disiarkan oleh SBS dan Hits pada 2019 yang lalu, serta yang dikutip dari matamata.com, drama ini bercerita mengenai Cha Dal-gon yang diperankan oleh Lee Seung-gi yang merupakan seorang stuntman. Ia bekerja keras untuk menafkahi keponakan satu-satunya dan ia juga berkeinginan untuk menjadi seorang aktor laga yang terkenal. Namun, kecelakaan pesawat yang ditumpangi keponakannya membuat hidupnya telah berubah. Awalnya, ia hanya merasa bahwa kematian keponakannya beserta 211 awak lainnya itu hanya kecelakaan biasa. Tetapi siapa sangka, di balik kecelakaan itu ada rahasia besar yang melibatkan negaranya. Mengetahui hal itu, Dal-gon mencoba untuk menguak dalang di balik kecelakaan itu dan membalas dendam. Dalam perjalanannya mencari kebenaran, ia bertemu dengan Go Heri yang diperankan oleh Suzy, seorang agen rahasia National Intelligence Service. Ibarat kayak Badan Intelijen Nasional milik Indonesia gitu. Nah, Harry adalah putri marinir yang tewas setelah menolong anak buahnya. Kenyataan itu membuat Harry bertekad untuk menjadi agen rahasia yang mumpuni. Pertemuan Dal-gon dan Harry berlokasi di Maroko. Maroko menjadi tempat tugas Harry sekaligus lokasi tujuan pesawat yang mengalami kecelakaan. Kedatangan keluarga korban ke Maroko membuat Harry sedikit kehilangan fokus atas tugas awalnya di Maroko. Dan disinilah ia bertemu dengan Dal-gon. Keduanya kemudian menjadi akrab dan memutuskan bekerja sama saat mengetahui bahwa ada begitu banyak kepentingan yang melatar belakangi kecelakaan pesawat tersebut. Salah satunya adalah korupsi yang turut dilakukan oleh sang presiden. Perjuangan keduanya penuh lika-liku dan bahaya. Mereka harus melawan penjahat kelas internasional sekaligus negaranya sendiri. Drakor yang ketiga, Taxi Driver 2021. Drama yang pernah digandrungi oleh pecinta drama pada April 2021 yang lalu selalu mencetak kenaikan rating per tiap episodenya dan sekarang sudah tamat. Drama ini sebenarnya merupakan adaptasi judul The Deluxe Taxi dari webtoon karya Carlos dan Lee Jae-jin. Drama ini juga membuat episode pertamanya dengan rating kategori 19+, karena drakor ini menyuguhkan tokoh kejam yang merupakan gerombolan dan juga taksi driver yang mempertontonkan aksi sadis.
Drama ini bercerita tentang kehidupan seorang pengemudi taksi bernama Kim Doo-ki yang diperankan oleh Lee Ji-hoon. Dan sebelum menjalani profesi ini, Doo-ki adalah lulusan Akademi Angkatan Laut yang baru saja meniti karir bersama UDT atau Underwater Demolition Team. Namun, kehidupan pemuda ini berubah drastis pasca tragedi memilukan menimpa keluarganya. Doo-ki menerima laporan bahwa sang ibu ditemukan tewas di tangan seorang pembunuh berantai. Sejak saat itu, Doo-ki meninggalkan dunia militer dan memilih bekerja untuk Rainbow Taxi Company. Meski nampak seperti perusahaan pada umumnya, Rainbow Taxi Company menyimpan rahasia besar tentang operasional mereka. Rainbow Taxi menawarkan jasa pembalasan dendam bagi klien yang ingin menyingkirkan musuh-musuh mereka. Doo-ki pun kini mengemban tugas sebagai salah satu pegawai yang siap melakukan eksekusi kapan saja dan di mana saja. Drakor yang keempat, The Devil Judge 2021. Drama yang ditayangkan oleh TVN ini pada Juli lalu berhasil mengalami kenaikan rating. Berdasarkan Nielsen Korea, episode drama yang tayang pada episode keduanya mendapatkan rating 6,3%. Padahal, rating untuk episode pertamanya aja yang tayang sebelumnya hanya sekitar 5,5%, dan drama ini juga mengusung tema yang tidak biasa. Nah, tema yang digarap itu memang tidak biasa banget. Soalnya, ini drama mengusung tema distopia yang tengah naik daun di industri hiburan Korea sana. Distopia itu adalah lawan kata dari utopia, keadaan di mana masyarakat tak dihantui kejahatan ataupun kemiskinan. Distopia ini adalah keadaan di mana masyarakat telah runtuh, orang-orang tidak percaya dan benci terhadap pemimpin negara. Kehidupan masyarakat dihantui kejahatan yang merajalela dan penjarahan terjadi di mana-mana. The Devil Judge bercerita mengenai Kang Yoo-han yang diperankan oleh Ji Sung yang merupakan seorang hakim yang berpenampilan elegan. Ia menghukum para penjahat dengan kewenangan yang ia miliki sebagai hakim. Bahkan, dirinya mengubah pengadilan menjadi reality show. Dia kemudian menghukum orang-orang jahat tanpa pandang bulu. Dan sementara itu, Jung Sona yang diperankan oleh Kim Min Jung adalah Direktur Eksekutif Yayasan Tanggung Jawab Sosial atau Social Responsibility Foundation. Dan ia juga seorang yang cantik dan cerdas. Di sini, mereka berdua merupakan musuh bebuyutan. Jung Sona punya koneksi dengan orang-orang penting dari segala golongan, termasuk politisi dan mereka yang kuat secara ekonomi. Ia pun memiliki kekuatan untuk mengontrol negara melalui para relasinya. Kemudian ada Kim Ga-eun yang merupakan seorang hakim pemula, dan masa kecilnya begitu sulit karena orang tuanya yang meninggal. Setelah melalui perjuangan yang panjang, akhirnya dia berhasil menjadi seorang hakim. Selain ketiga karakter tersebut, ada juga Yoon Se-hyun yang merupakan seorang detektif polisi. Ia adalah teman lama dari Kim Ga-eun dan sedang dalam misi mengungkap rahasia besar milik Kang Yoo-han. Drakor yang kelima, Voice. Drakor yang memiliki 4 season ini mempunyai judul awal yang bernama The Voice. Namun setelah itu diubah menjadi Voice. Setelah meraih kesuksesan di Voice pertama yang tayang pada tahun 2017, kini Voice seri keempat sudah menemani Anda di tahun 2021 ini. Drakor Voice ini menceritakan mengenai seorang detektif bernama Moo Jin-hyuk yang memiliki julukan anjing gila, yang merasa bersalah dengan kejadian pembunuhan istrinya ketika ia sedang bekerja. Dan nampaknya hidupnya telah berubah karena menyesal tidak bisa melindungi istrinya. Sementara itu, Kang Won-jo yang merupakan seorang polisi yang bekerja di Emergency Call Center 112 yang memiliki kemampuan pendengaran yang luar biasa dan merupakan lulusan akademi kepolisian dengan nilai tertinggi. Ayah Kang Won-jo yang merupakan seorang polisi meninggal karena menjadi korban pembunuhan, di mana lokasi tempat ayahnya dibunuh itu tidak jauh dari lokasi terjadinya pembunuhan istrinya Moo Jin-hyuk. Setelah itu, dia pergi ke Amerika Serikat untuk belajar dan kembali ke Korea sebagai profiler suara profesional. 3 tahun kemudian, Kang Woo-jo dan juga Jin-hyuk bekerja sama untuk menjadi bagian dari Golden Time. Mereka memecahkan kasus bersama untuk mengejar dalang dari kasus pembunuhan berantai yang menyebabkan keluarga dan orang-orang yang mereka cintai menjadi salah satu dari korban pembunuhan berantai tersebut. Drakor yang keenam, Sinyal 2016. Drama Korea yang tayang pada tahun 2016 yang lalu ini adalah drama Korea yang episodenya berjumlah sebanyak 16 episode dan tayang di TVN. Drama ini pun bahkan mengangkat kisah-kisah nyata yang pernah terjadi di Korea dalam setiap kasusnya, seperti kasus yang menggegerkan Korsel pada tahun 1986 hingga 1991, yang bernama Hwaseong Serial Murder. Dikutip dari bacaterus.com, kisah dari drama Sinyal ini dimulai dari Park Hae-yong, seorang letnan kepolisian yang ahli di bidang criminal profiler.
Meskipun dia bekerja untuk kepolisian, namun sebenarnya ia sangat tidak mempercayai polisi karena trauma di masa lalunya. Ceritanya saat ia masih kecil, temannya yang bernama Yunjong menjadi korban penculikan dan tak lama kemudian ia ditemukan tewas. Haeyoung kecil melihat Yunjong yang dijemput oleh seorang wanita asing di hari Yunjong dikabarkan menghilang. Namun kepolisian justru menduga bahwa seorang prialah yang menculik temannya. Haeyoung kecil yang mengetahui fakta bahwa temannya diculik oleh seorang wanita melaporkan testimoninya kepada polisi. Namun, sayangnya polisi tidak mengindahkan kesaksiannya, dan pada akhirnya, kasus penculikan dan pembunuhannya temannya itu masih menjadi misteri. Di tahun 2015, tepat beberapa hari sebelum Undang-Undang Pembatasan Investigasi Kasus berakhir, Haeyoung bertemu dengan seorang reporter untuk membeberkan skandal selebritis pada mereka. Namun, seorang detektif bernama Cha Soo-hyun mendengar percakapan tersebut dan menyeret Haeyoung ke kantor polisi atas tuduhan penguntitan. Dan kantor polisi tersebut ternyata kantor yang Haeyoung datangi saat ia mencoba untuk memberikan kesaksian atas kasus temannya di masa kecil. Setelah ia sudah menyelesaikan kesalahpahaman tersebut dan hendak pulang dari kantor itu, ia menemukan suara dari sebuah walkie-talkie. Dan ternyata, orang yang berbicara melalui walkie-talkie tersebut adalah detektif Lee Jae-han, yang berasal dari masa lalu yang saat itu sedang menginvestigasi kasus penculikan teman Haeyoung. Lalu, Haeyoung dan Jae-han mulai berkomunikasi melalui walkie-talkie guna memecahkan kasus tersebut dan kasus-kasus lainnya yang belum terpecahkan dari masa lalu. Drakor yang ketujuh, Memories 2020. Drama yang disiarkan pertama kali di TVN pada 2020 yang lalu adalah adaptasi dari webtoon yang berjudul sama, yang bahkan saat penayangan episode pertamanya aja sudah menarik perhatian karena alurnya yang menarik. Sebagai info, Memories adalah sebuah webtoon yang rilis pada tahun 2016 dan selesai pada tahun 2018 yang lalu. Kendati bergenre kriminal dan misteri, drama Korea Memories juga menyelipkan adegan-adegan kocak yang bikin ngakak. Memories menyampaikan pesan-pesan yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Dikutip dari suara.com, Memories berkisah tentang pemuda bernama Dongbek yang mendapat kekuatan supranatural sejak SMA. Kekuatan supranatural tersebut yakni bisa membaca ingatan hanya dengan menyentuh orang lain. Kemampuan tersebut ditunjukkan Dongbek dengan terbuka, dan bahkan negaranya itu pun ikut meneliti kemampuan Dongbek yang bisa membaca ingatan orang itu. Ia kemudian direkrut menjadi detektif kepolisian dan berhasil mengungkap beragam kasus dalam beberapa bulan sehingga Mahkamah Agung pun mengaguminya, serta ia pun menjadi idola baru di masyarakat. Di sisi lain, seorang profiler kriminal bernama Han Mi-sun juga tak kalah keren dengan kemampuannya. Bersama Dongbek, ia diminta menangkap pelaku pembunuhan berantai. Kasus tersebut lumayan rumit, meski kemampuan mereka berdua telah mendapat pengakuan. Yang menarik, kasus pembunuhan berantai juga mengungkap masa lalu keduanya. Rekomendasi drakor yang terakhir adalah Criminal Minds yang tayang pada tahun 2017. Drama yang juga disiarkan di TVN pada Juli 2017 ini merupakan adaptasi dari drama Amerika yang juga berjudul sama yang tayang pada tahun 2005 yang lalu. Dan drakor hasil remake ini tayang sebanyak 20 episode. Drama ini bermula dimulai 1 tahun setelah kesalahan fatal yang mengakibatkan meledaknya bom di sebuah rumah sakit. Dalam kejadian tersebut, beberapa petugas SWAT termasuk sahabat dekat Kim Hyun-jo tewas di tempat. Kejadian itu juga membuat ketua tim Kang Hee-hyun terguncang berat dan memutuskan untuk mengambil cuti panjang. Setelah istirahat selama 1 tahun, Ki-hyun pun ditarik untuk menyelidiki kasus pembunuhan berantai yang cukup sulit. Karena itulah, Tim National Criminal Investigation atau disebut NCI pun harus bekerja sama dengan unit kejahatan kekerasan kepolisian setempat. Disitulah, Ki-hyun pun bertemu dengan Kim Hyun-jo, polisi temperamental yang memiliki dendam terhadap Ki-hyun. Meskipun demikian, mereka berdua dan anggota tim lainnya yang saling bekerja sama sesuai dengan keahlian masing-masing untuk mengungkap pelaku pembunuhan berantai yang dikenal dengan nama The Reaper. Meskipun petunjuk tentang identitas The Reaper ini sudah mulai ketara sejak episode keempat, proses penangkapannya sendiri memakan proses yang sangat panjang. Bahkan, Ki-hyun pun harus menelan kenyataan pahit karena istrinya juga harus menjadi korban kekejaman The Reaper ini, yang membuatnya bersumpah untuk menangkap pembunuh berantai yang keji ini bagaimanapun caranya. Oke, itu dia guys, beberapa rekomendasi drama Korea terseru banget untuk kalian tonton di masa waktu luang kalian. Dijamin deh kagak bakal membuat kalian kecewa. Bagaimana pendapat kalian yang udah menonton drama ini? Yuk berikan komentar kalian agar meyakinkan penonton yang lain mana yang seru dan mana yang tidak dari rekomendasi yang diberikan. Jika kalian menyukai video ini, silahkan tekan jempol yang ke atas, dan jika kalian tidak suka, silahkan tekan jempol yang ke bawah.
Kalau kalian ada saran setelah ini akan membahas apa, ataupun kalian ingin memberikan pendapat mengenai video ini, silahkan berkomentar. Jangan lupa di subscribe ya guys. Terima kasih yang sudah menonton, tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.